Bismillahirrahmanirrahim. Wasalisuha, dan rukun iman yang ketiga, antu'mina, hendaknya kamu beriman, bi kutubihi, terhadap kitab-kitabnya. Kita wajib beriman terhadap kitab-kitabnya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang patut kita ketahui, kitab-kitab yang Allah telah turunkan ke dunia ini adalah kitab Taurat, Zabur, Injil, dan terakhir adalah Al-Quran. Ma'nal imanu, makna beriman, bil kutubi, terhadap kitab-kitab Allah, antasaddaqa, hendaknya membenarkan seseorang, bi annaha, bahwasanya kitab Allah itu kalamullahi, adalah tutur katanya Allah, firmannya Allah, al-munazzali, yang diturunkan, ala rusulihi, atas rasul-rasulnya. Alaihim, semoga tetap atas mereka, as-salatu, rahmat, ta'zim, wassalamu, dan keselamatan. Wa kullu, dan tiap-tiap, ma, apa-apa, tadammanathu, yang terkandung di dalamnya, haqqun, adalah kebenaran. Wa nuzuluha, dan turunnya kitab-kitab Allah itu, bi an kanat maktubatan alal alwahi, bahwasanya awalnya tertulis di dalam alwah, yaitu lauhil mahfuz, ya. Kat Taurati, seperti kitab Taurat. Au masmu'atan, atau didengar, minas samai, lewat pendengaran, bil musyahadati, dengan menyaksikan. Kama fi lailatul mi'raji, sebagaimana kejadian-kejadian di malam mi'rajnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Au min warai hijabin, atau kitab suci itu turun, ya, di belakang hijab, ya. Ada penutup antara kitab suci yang diturunkan oleh Allah dengan Rasul yang mendapati kitab suci. Kama waqa'a, sebagaimana yang terjadi li Musa, kepada Nabi Musa alaihi salam, fit turi, di gunung Turisina. Au min malakin, atau kitab itu turun dari malaikat, musyahadatin, musyahadin, yang malaikat itu terlihat. Kama ruwiya, sebagaimana diriwayatkan, annal yahuda, bahwasanya orang-orang Yahudi yang hidup di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, dia berkata, li Rasulillahi, kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dikatakan oleh Yahudi kepada Rasulullah? Ala tukallimallaha au tandura ilaihi in kunta nabiyyan kama kallamahu Musa wa nadhara ilaihi. Kata orang Yahudi yang hidup di zaman Rasulullah, ala tukallimallaha, mengapa kamu tidak berbicara langsung dengan Allah, wahai Muhammad? Au tandura ilaihi, atau kamu melihat kepada Allah, in kunta nabiyyan, kalau kamu sebagai nabi. Kama kallamahu Musa, sebagaimana bertutur katanya Allah Musa kepada Nabi Musa, wa nadhara, dan Musa melihat ilaihi, kepada Tuhannya. Faqala, lalu Rasulullah menjawab, lam yanzur Musa ilallahi, bahwasanya Nabi Musa
tidak melihat langsung kepada Allah. Fanazala, kemudian turunlah ayat Al-Quran, wa ma kana li basharin ayyukallimahu Allahu illa wahyan aw min wara'i hijab aw yursila rasulan fayuhi bi'idnihi man yasha. Makana tidaklah terjadi li basyarin kepada manusia ayyukallimahullahu, apabila Allah bertutur kata ya kepada manusia, ya, tidak akan terjadi Allah bertutur kata kepada manusia secara langsung sebagaimana berhadap-hadapannya sesama manusia, nggak mungkin. Illa, kecuali wahyan hanya wahyu yang disampaikan, au min wara'i hijabin, atau dari belakang penutup, belakang tabir au yursila, atau Allah mengutus rasulan, seorang utusan, yakni malaikat, fayuhi, maka malaikat itu menyampaikan wahyu biidnihi, atas izin Allah, ma apa-apa yasha'u, yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Suhaimi, berkata Imam Suhaimi fi tafsiri dzalika, dalam menafsirkan ayat itu, ay ma sahha li basyarin ayyukallimahullahu illa ayyuhya ilaihi wahyan ay kamilan khafiyan. Tidaklah pantas bagi manusia bila Allah menghendaki berbicara ya secara langsung, kecuali lewat wahyu yang turun kepadanya, atau lewat kalimat khafiyan yang samar, yudroku, yang dapat ditangkap bisur'atin, dengan cepat, kama sami'a Ibrahimu, sebagaimana mendengarnya Nabi Allah Ibrahim, fil manami, di dalam tidurnya, annallaha ya'muru bidhibhi waladika, bahwasanya Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih putranya. Wa kama ulhimat, dan sebagaimana diilhamkan Ummu Musa ya, ulhimat, diilhamkan Ummu Musa kepada Nabi Musa, ay tabdhifuhu fil bahri, yaitu diperintahkan melemparkan bayi Musa fil bahri, di air, di laut atau di sungai, au min wara'i hijabin, atau dari belakang tabir, au ayyursila rasulan, atau Allah mengirimkan utusan, ay malakan, yaitu malaikat. Siapa? Jibrila, malaikat Jibril. Fayukallimur rasula alal mursali, ay al mursala ilaihi bi amri rabbihi ma yasha, sehingga utusan itu berbicara kepada yang diutus, yakni para rasul, atas apa yang dikirimkan oleh Allah, bi amrihi, sesuai dengan perintah Allah, ma yasha'u, apa yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak dan saudara-saudara, kita diwajibkan beriman kepada kitab-kitabnya Allah. Yang kita pahami, kitab itu ya Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Kepada nabi-nabi yang lain, misalnya kepada Nabi Ibrahim, ada yang disebutnya suhuf. Kepada Nabi Musa, selain kitab Taurat, juga ada suhuf ya. Sebagaimana yang kita dapati dalam Al-Quran, inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Ini semua benar-benar telah ada catatannya dalam lembaran-lembaran yang awal, lembaran-lembaran yang utama, yaitu lembaran-lembaran kitabnya Nabi Ibrahim dan juga
lembaran-lembaran sebagai tambahan kitabnya Nabi Musa. Jadi ada kitab, ada suhuf. Kalau suhuf ya, dipahami berarti dibawa oleh malaikat, sudah tersalin dari lauhil mahfud dalam kertas dan diserahkan kepada nabinya, kepada rasulnya, sudah dalam bentuk tulisan. Itu yang dipahami tentang suhuf. Nah, terhadap kitab-kitab Allah itu kita harus membenarkan bahwa itu adalah kalam Allah. Kitab itu isinya adalah tutur kata bahasa Allah. Kalau kitab itu adalah kalam Allah, tutur kata bahasa Allah, maka kitab itu qadim apa hadis? Dahulu apa baru? Nah, kitab itu dahulu apa baru? Kalau memang itu kalam Allah berarti dahulu. Dahulunya ya sedahulu adanya Allah. Sehingga kitab suci itu yang ayat per ayatnya kita lafalkan berarti adalah kalam Allah, bukan makhluk. Adapun catatan kertas yang kemudian kita namai mushaf itu berarti makhluk. Kertasnya makhluk, tulisannya makhluk, tapi bunyi tulisannya adalah qadim ya, kalam Allah. Ini kita harus paham. Kemudian yang harus kita yakini tidak sekedar Al-Quran, bahwa Taurat, Zabur, Injil itu juga firman Allah. Kalau dari Allah namanya firman, kalau dari Rasulullah namanya sabda. Sabda, Nabi bersabda, Allah berfirman. Kalau kita omon-omon, kita yang ngomong ya, sini nih gue omongin lo, gitu bahasa kita gitu. Nah, kita harus membenarkan bahwa Taurat kitabnya Allah, Zabur kitabnya Allah, Injil kitab Allah. Adapun isi yang terkandung di dalam kitab-kitab selain Al-Quran, Rasulullah mengajarkan la tusaddiquhu kulluh wa la tukadzibuhu kulluh. Jangan kau dustakan seluruhnya dan jangan kau benarkan seluruhnya, karena sudah ada campur tangan dari manusia. Illal Quran, kecuali kitab suci Al-Quran. Sebab kitab suci Al-Quran itu dipelihara oleh Allah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sungguh kami Allah menurunkan Al-Quran sebagai bentuk peringatan, dan sesungguhnya aku Allah benar-benar memelihara Al-Quran. Karena itu Al-Quran tidak bisa dipalsukan. Kalau ada orang yang memalsukan Al-Quran pasti ketahuan. Salah satu bentuk pemeliharaan Allah terhadap Al-Quran adalah muncul dari lisan-lisan ya, umat ini adalah orang-orang yang hafal terhadap Al-Quran. Bayangkan, Al-Quran itu 30 juz. Suratnya ada berapa? 114 surat. Ayatnya ada berapa? 6.666 ayat kurang lebih ya. Itu bisa dihafal.
banyak umat Islam yang hafal Al-Quran. Umat lain, agama lain, ada nggak yang hafal kitab sucinya? Sekalipun ulamanya hafal nggak? Misalnya orang Yahudi, rahib Yahudi, hafal nggak kitabnya Yahudi? Nggak hafal. Ya. Orang Nasrani, pendetanya, kira-kira hafal nggak dia sama kitab sucinya? Nggak. Tapi begitu umat Islam, ya, banyak umat ini yang hafal terhadap kitab sucinya. Nah, ini salah satu bentuk pemeliharaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bukti bahwa Al-Quran itu tidak berubah, ya, tidak ada pergeseran sedikit pun, adalah bahwa Al-Quran sampai hari ini yang kita baca adalah masih teks asli yang disalin oleh para sahabat, yang dibukukan menjadi mushaf Al-Quran yang diperoleh dari Rasulullah SAW. Sehingga orang baca Quran ya tulisannya Arab, bahasanya Arab, mau orang Jakarta, mau orang luar Jakarta, orang Indonesia, orang luar Indonesia, itu bahasanya tidak berubah. Beda dengan kitab-kitab yang lain. Ini salah satu bukti bahwa Al-Quran itu tidak ada perubahan dari awal diturunkan oleh Allah sampai hari ini dan sampai hari kiamat. Apa yang terkandung di dalam kitab suci itu hak, kebenaran, ya. Kebenaran, ya. Tetapi tentu kembali kepada kebenaran kitab suci, ya, kebenaran kitab suci itu, ya, nyata di saat Rasulnya masih hidup, ya. Tapi ketika Rasulnya sudah wafat, maka kebenaran kitab sucinya itu tidak bisa diyakini secara 100%, illal Quran, kecuali Al-Quran. Jadi kita percaya nggak terhadap kitab Injil? Percaya. Injil siapa? Injilnya Nabi Isa alaihissalam. Kita percaya nggak terhadap Taurat? Percaya. Tauratnya siapa? Taurat Nabi Musa. Percaya nggak dengan kitab Zabur? Percaya. Yaitu Zaburnya Nabi Musa. Zabur menjadi Mazmur, ya. Taurat menjadi Toret, ya. Itu diantaranya. Nah, kalam Allah itu tersusun di dalam catatan buku besarnya Allah, namanya Lauhil Mahfuz. Khususnya Al-Quran, kita pahami bahwa turunnya Al-Quran ada dua penanggalan yang diyakini. Pertama adalah 17 Ramadan, yang kedua adalah 27 Ramadan, ya. Biasanya peringatan nuzulul Quran tanggal berapa? 17 Ramadan, ya. Tapi dalam surat Al-Qadar Allah menyebutkan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sungguh kami Allah turunkan Al-Quran pada malam Al-Qadar. Lailatul Qadar tanggal berapa? 10 hari terakhir bulan Ramadan. Nah, maka ada dua pemahaman. Pertama, turun Al-Quran 17 Ramadan, yaitu pertama kali Al-Quran turun kepada Rasulullah SAW, yaitu di saat Rasulullah sedang menyendiri di gua Hira. Pas tanggal 17 Ramadan, yang saat itu belum ada syariat puasa, Rasulullah sedang berkhalwat, didatangi oleh malaikat Jibril, disuruh baca Iqra ya Muhammad, baca wahai Muhammad. Apa kata Rasulullah? Ma ana biqari,
saya nggak bisa baca. Nah, kalau kamu nggak bisa baca, ya sudah, aku bacakan. Dibacakan oleh malaikat Jibril, ya, 5 ayat pertama surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Rasulullah mengikuti. Sesudah mengikuti, hafal. Sekali dibacakan langsung hafal. Kayak kita gitu. Kita kan pada hafal semua sama Quran ya. Quran doang hafal. Iya. Nah, Rasul langsung hafal. Nah, itu 17 Ramadan. Adapun 27 Ramadan difahami adalah turunnya Al-Quran min lauhil mahfud ila sama'id dunia. Dari lauhil mahfud ke langit dunia, Allah kalamkan Al-Quran, lalu dihafal oleh para malaikat, dijaga dan dirawat oleh para malaikat jauh sebelum Rasulullah lahir. Bahkan ada yang mengatakan 2000 tahun sebelum bumi dicipta oleh Allah, Al-Quran sudah dikalamkan oleh Allah, sudah dihafal oleh para malaikat. Nah, itu kejadiannya tanggal 27 Ramadan. Berarti Al-Quran turun secara global tanggal 27 Ramadan. Adapun Al-Quran turun secara rinci tanggal 17 Ramadan, ya, selama kurang lebih 23 tahun. Sehingga dua-duanya benar. Maka pantas ayat-ayat Al-Quran itu memiliki maziyah, ya, memiliki keistimewaan tertentu. Karena ya, sudah dirawat dan dibaca oleh para malaikat jauh sebelum Rasulullah lahir. Itu yang kita pahami seperti itu. Nah, kitab suci itu diturunkan modelnya macam-macam. Ada yang ditulis di kertas, ya, seperti misalnya tambahan dalam kitab Taurat. Ada namanya tin amandemen, ya, 10 aturan tambahan dari kitab Taurat. Itu sudah tertulis, disampaikan oleh malaikat. Atau yang didengar, ya, bahwa Nabi Musa bisa bertutur kalam dengan Allah, itu tidak secara fisik ngobrol kayak kita bertemu begini, tapi Nabi Musa mendengar suara dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Bisa komunikasi tapi hanya suara. Sehingga Nabi Musa itu dijulukinya Kalimullah, orang yang bisa bertutur kata langsung dengan Allah. Sehingga kalau ada hal-hal yang janggal yang dilihat oleh Nabi Allah Musa, kadang Nabi Allah Musa langsung nanya kepada Allah, ya Rabb, sa'as'aluka, Tuhan, saya mau tanya nih. Itu kadang begitu. Itu banyak riwayat-riwayat yang sampai kepada kita. Nah, atau informasi itu seperti peristiwa yang terjadi di saat Rasulullah Mi'raj, ya, dibuatkan gambaran-gambaran oleh Allah, ya, gambaran-gambaran nyata yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Seperti misalnya Nabi Musa bertutur kata dengan Allah, Allah bertutur kata dengan Nabi Musa, yang dengar hanya Nabi Musa. Sekalipun di situ ada orang lain, ya, karena Allah tidak memperdengarkan kepada orang lain, maka orang lain tidak akan dengar. Apa ada contohnya? Ada. Pak RW terima handphone, telepon dari RT 5. RT 5 telepon sama Pak RW, diangkat sama beliau. Kita di sebelahnya, dengar nggak omongan Pak RT sama Pak RW?
Orang nggak di loudspeaker sih. Dengar nggak? Enggak. Yang dengar ya beliau. Itu. Orang di sebelahnya nggak dengar. Ya. Itu sekarang aja ada. Ya. Itu Allah kalau bertutur kata berkalam dengan Nabi Musa, ya seperti kayak orang terima HP dengar suara doang. Itu kira-kira begitu. Atau ada terhijab, ya. Ada suara tapi terhalang, tidak nampak oleh kasat mata. Seperti penasarannya Nabi Musa ingin melihat Allah, ya. Rabbi arini andur ilaik. Ya Allah, masa kita ngobrol doang begini kagak pernah lihat seperti apa bentukmu ya Allah, kira-kira begitu. Kata Allah, wahai Musa, innaka lan tarani. Musa, kamu nggak bakal bisa melihat aku karena kamu sedang berada di alam dunia, alam fana, ya. Ya, alam fana. Sementara Allah itu baqo, ya. Ya, kekal, ya. Zat yang maha kekal tidak mungkin bisa muncul nampak di alam fana. Seperti arwah, roh sudah berada di alam barzah, ya. Kalaupun bisa ngomong, kelihatan nggak itu orangnya? Udah nggak kelihatan, ngomongnya lewat mimpi doang. Mimpi ketemu antar roh. Karena itu kata Allah, innaka lan tarani. Musa, kamu nggak mungkin bisa melihat aku, tapi aku pengen melihat ya Allah. Emang kamu nggak percaya? Percaya, tapi pingin lihat. Persis kayak Nabi Ibrahim, ya. Kalau Nabi Ibrahim kan, Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ya Allah, tunjukkan kepadaku bagaimana cara engkau menghidupkan makhlukmu yang sudah mati. Jadi ya, Nabi bisa komunikasi langsung, ya, dengan Allah lewat malaikat, bisa langsung dengan Allah. Kata Allah kepada Nabi Ibrahim, qala awalam tu'min, apa kamu nggak percaya? Qala, ya, kata Nabi Ibrahim, aku percaya, ya. Walakin liyatma'inna qalbi, tapi supaya menenteramkan hatiku. Bagaimana caramu ya Allah menghidupkan orang-orang yang sudah mati? Kata Allah, wahai Ibrahim, tangkap 4 ekor burung merpati yang warnanya beda-beda. Sembelih, sesudah itu cincang-cincang. Sesudah dicincang-cincang, diaur-aur, ya. Jadi satu, biar campur, ya. Nah, sesudah itu bagi 4, ya. Sesudah bagi 4, ya, lemparkan di 4 penjuru. No, gunung sono, taburin sono. Satu lagi taburin sono, satu lagi sono. Kalau udah selesai, maka panggillah mereka, ya. Ya, panggillah mereka, ya. Nanti yatina kasaya, mereka akan datang dengan segera di hadapanmu. Ini ceritanya burung merpati ini, ya. Begitu sudah dicincang-cincang, diaur-aur sama Nabi Ibrahim, dilempar ke 4 penjuru, disiulin. Disiulin, datang, terbang kembali dalam bentuk seperti sebelum dipotong. Masya Allah. Kita bisa nggak minta bukti ke Allah begitu? Emang siapa kita? Iya. Ntar kita jadi orang sombong, ya. Nabi Musa ingin melihat Allah. Akhirnya kata Allah, lihat tuh gunung yang di depanmu, ya. Ya. Lihat gunung, ya. Begitu lewat cahaya, maka gunung itu meletus. Ini baru cahaya, bukan zat Allah, baru nurullah, cahayanya Allah, meletus tuh gunung. Akhirnya Nabi Musa jatuh pingsan. Maka ketika afaqo, dia terbangun dari pingsannya, dia memahami, oh benar ya Allah, aku yakin bahwa engkau itu ada. Nah, itu namanya min warai hijab, ya.
atau melihat langsung tapi tidak kepada Allah, lewat utusan Allah, para malaikat. Malaikat Jibril yang mendatangi kepada Rasul. Ya. Seperti misalnya ketika malaikat Jibril datang membawa wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka orang-orang Yahudi Madinah yang hidup di zaman Rasulullah, mereka mengatakan, Muhammad, kalau memang kamu itu mengaku sebagai seorang Rasul, coba dong kamu ngomong sama Allah, datangkan Allah di hadapanmu, sebagaimana Musa mendatangkan Allah di hadapan pengikutnya. Maka dijawab oleh Rasulullah lewat turun ayat Al-Quran, sesungguhnya ya, siapapun tidak bisa ya, melihat secara langsung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, sekalipun Nabi Musa. Nabi Musa nggak ngelihat, cuman dengar suaranya saja, komunikasi lewat suara. Artinya pemahaman orang Yahudi yang hidup di zaman Rasulullah bahwa Nabi Musa itu bertemu dengan Allah, bicara dengan Allah, disangkal oleh Allah lewat Al-Quran bahwa Nabi Musa tidak ketemu langsung dengan Allah. Lalu kapan manusia bisa ketemu dengan Allah? Nanti kalau manusia sudah melewati alam fana. Kalau sudah melewati alam fana, kalau sampai di surga baru bisa memandang zat Allah. Karena surga itu baqo, makhluk di surga baqo, kekal ya. Yang kekal dan yang dikekalkan akan bisa bertemu. Tapi kalau yang kekal dengan yang fana tidak akan bisa bertemu. Maka ada perdebatan itu di Islam Kristen yang saya sempat melihat sepintas. Kata orang Kristen, Tuhan itu maha kuasa, maka tidak mustahil bahwa Tuhan menjelma dirinya menjadi manusia. Tapi kalau manusia tidak bisa menyerupai Tuhan, tapi Tuhan yang maha kuasa bisa menjelma dirinya sebagai manusia. Bener nggak? Bisa nggak? Ada yang bagi Allah itu mungkin ya, ada yang bagi Allah itu mungkin bisa, tetapi tidak akan dikerjakan oleh Allah. Contoh, Rasul itu maksum, terpelihara dari salah dan dosa. Bisa nggak Allah menjadikan Rasul berbuat maksiat? Bisa, tapi mungkin nggak Rasul maksiat? Nggak mungkin. Nah, ini satu contoh. Ya. Jadi bukan Allah tidak bisa, tapi tidak mungkin terjadi bahwa Tuhan menjelma menjadi manusia. Kenapa? Sebab Allah itu zat yang mukhalafatun lil hawadis, berbeda dengan makhluk. Nah, itu jawaban kita begitu. Kalau Allah nggak bisa menjelma menjadi manusia, berarti Allah lemah dong, nggak punya kuasa. Allah punya kuasa, bisa menjelma apa saja, tapi itu sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Kenapa? Sebab Allah itu zat yang maha kuasa, yang berbeda dengan makhluk. Ini paham nih ya? Penjelasan begini paham ya? Oke. Jadi ada yang wahyu itu disampaikan lewat malaikat, seperti kalau terhadap para nabi dan para rasul namanya wahyu, tapi kalau kepada orang biasa itu bisa namanya ilham ya. Kalau kepada calon nabi itu namanya irhas ya. Informasi dari malaikat, tapi ini belum menjadi seorang
Rasul. Seperti peristiwa Rasulullah dibelah dadanya, ya, dibersihkan dadanya, kemudian ya, ya, sesudah itu ditutup kembali, ya, kan dalam riwayat Rasulullah 2 kali dibelah dadanya, waktu masih kecil, kemudian yang kedua saat mau Mi'raj. Itu namanya irhas. Kalau kepada orang-orang biasa namanya ilham, ya. Jadi ilham bukan mukjizat, bukan wahyu, ya. Seperti misalnya yukanit, ya, ada yang mengatakan yukanit, ada yang mengatakan yukabat, ya. Ibunya Musa itu didatangi oleh malaikat supaya bayi Musa ditaruh di kepis lalu dialirkan di sungai. Itu kan yang nyuruh malaikat. Atau misalnya malaikat Jibril menemui Maryam ketika Maryam selesai mandi, lalu menyebutkan, wahai Maryam, ada kabar dari Allah bahwa kamu hamil. Apa kata Maryam? Mana mungkin saya hamil, orang senggolan sama orang lagi aja belum pernah. Nah, itu namanya ilham. Mana tadi? Qala Suhaimiyu, berkata Imam Suhaimi menafsirkan ayat di atas tadi, ma sahha li basharin ayyukallimahullahu illa ayyuhi alaihi wahyan ay kalaman khafiyan. Jadi tidak pantas, tidak mungkin terjadi, ya, seseorang itu bertutur kata langsung dengan Allah, ya, berhadapan langsung dengan Allah secara fisik, kecuali wahyu yang disampaikan atau kalam khafi, ya, bahasa yang samar yang disampaikan oleh Allah kemudian diterima oleh para nabi, para rasul. Seperti mimpinya Nabi Ibrahim diperintah oleh Allah untuk menyembelih putranya Nabi Ismail. Nah, itu kan wahyu, ya, tapi lewat mimpi. Far'un, cabang. Qala Sulaimanu al-Jumalu, berkata Imam Sulaiman al-Jumal, wa anil Haris bin Hisham, dari sahabat Haris bin Hisham, annahu, bahwasanya ia sa'alan nabiyya, bertanya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kaifa ya'tikal wahyu, kaifa, bagaimana, ya'tika, datang kepadamu wahai Nabi, al wahyu, wahyu. Faqala, kemudian Nabi menjawab, ahyanan ya'tini fi misli solsolatil jaros, kadang-kadang wahyu itu datang kepadaku seperti suara lonceng jam, ya, kloneng kloneng gitu, kadang-kadang seperti itu. Wa huwa asyadduhu, dan itu paling berat alayya, bagiku untuk menerimanya. Berarti ini ayat-ayat penting. Fayabsimu anni, lalu berpisah suara bunyi itu, suara bunyi lonceng itu, anni, daripadaku. Wa qad wa'aitu, dan sungguh saat itu aku langsung hafal maqala, apa yang disampaikan oleh malaikat. Wa ahyanan, dan kadang-kadang yatamassalu li al-malaku rajulan fayukallimuni, kadang-kadang yatamassalu, menyerupai, li, kepadaku, al-malaku, malaikat, rajulan, laki-laki. Kadang-kadang malaikat datang kepadaku menyerupai seorang laki-laki. Fayukallimuni, kemudian dia menyampaikan kepadaku, fa'ai, lalu aku menghafal, ma yaqulu, apa-apa yang dia telah ucapkan. Wa qauluhu wa'aitu, lewat. Wal jaros bi fathil jim war ra, kalimat al jaros, fathah jimnya dan ra-nya, al jarosu. Wa huwa, dan dia, ma yu'allaqu ala unuqil himari,
ma apa-apa yu'allaku yang bergantung ala unuqil himari di atas leher himar. Ya, kalau zaman dulu kita sapi, ya. Sapi itu dulu ada gerobak sapi, itu sapinya mungkin sepasang, ya. Terus musafir, ya. Itu sapinya dikasih kalung, ya. Ada bandulnya, kloneng gitu. Nah, itu dimaknakan seperti itu. Waqad wa'itu wa huwa asyaddu wa ma yata'allaqu ala unuqil himar wa qawluhu fayaqsimu, dan sabda Nabi fayaqsimu kemudian terpisah anni daripadaku, ayyan fasila anni, yaitu berpisah malaikat dengan diriku, wa yufariquni, dan berpisah dia dariku, wa qawluhu wa'itu min babi wa'a, dan ucapannya wa'itu dari bab wa'a, ya, ai hafidtu, kemudian aku menghafalnya, maqala, apa yang diucapkan oleh malaikat. Wal muradu bil kutubi, dan dimaksudkan iman kepada kitab-kitab itu ma yushmalul mushafu, ma apa-apa yushmalu yang terkandung, ya, al mushafu yaitu mushaf, wa qad istahara, dan sungguh telah masyhur, telah dikenal, annahu, bahwasanya kitab-kitab Allah itu mi'atun wa arba'atun, jumlah kitab itu seluruhnya 104. Wa qila annahu mi'atun wa arba'ata asyara, ada yang mengatakan kitab suci itu jumlahnya ada 114 kitab suci, sebagaimana jumlah surat dalam Al-Quran. Wa qala Suhaimi, dan berkata Imam Suhaimi, wal haqqu adamu hasril kutubi fi adatin muayyanin, ya, ringkasnya, ya, tentang kitab-kitab itu pada hitungan jumlah muayyanin yang telah ditentukan. Fala yuqalu, maka tidak dikatakan annaha mi'atun wa arba'atun faqat, tidak dikatakan bahwasanya kitab-kitab suci itu jumlahnya hanya 104 saja. Li'annaka, karena bahwasanya engkau idza taba'ta, apabila kamu memulai ay fatashta, atau meringkas ar-riwayata, tentang riwayat, tajidha, ya, akan kamu dapati kitab-kitab itu tablughu, sampai arba'atan wa samanina wa mi'atan, sampai berjumlah 184 kitab. Fayajibu i'tiqadun, maka wajib kita meyakini, annallaha, bahwasanya Allah anzala kutuban minas sama'i, Allah telah menurunkan kitab-kitab dari langit, alal ijmali, atas garis besar, atas global. Lakin akan tetapi yajibu, wajib bagi kita, ma'rifatul kutubi, mengenali kitab-kitab al-arba'ati yang 4, tafsilan, secara rinci. Apa itu? Wa huwa at-tauratu li sayyidina Musa, waz zaburu li sayyidina Dawud, wal injilu li sayyidina Isa, wal furqanu li khairil khalqi, untuk manusia yang terbaik, sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alaihim ajma'in. Jadi yang wajib kita ketahui 4 aja, yang lain nggak ada kewajiban bagi kita untuk mengetahui nama-nama kitab selain daripada kitab yang 4. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat, yang bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.